Penasaran? Hello young people, welcome back to J-Talk, Jedutun Talk, podcast terbaru dari JSM Makassar yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seru dari anak-anak muda zaman now. Kita udah masuk di sesi Q&A di episode keempat dari tema besar kita relationship. Thank you so much buat yang udah komen di YouTube JSM Makassar dengan berbagai macam pertanyaan yang seru, unik, dan menarik banget. Dan pastinya kita udah menghadirkan kembali ketiga narasumber kita dari Domus Cordis dan Inspire Group untuk menjawab hot questions dari kamu. Kita langsung aja panggilin Koko Rico Arifano, Cicilia Arifano, dan juga Koko Violison Marteo. Hai semuanya. Halo Yasmin. Gimana semuanya? Happy di rumah aja apa udah gak sabaran pergi liburan? Udah gak sabaran pergi liburan. Ke Makassar dong. Di Makassar kan banyak pulau. Jadi kita kemarin kan bikin podcast itu ya kok, Cici semuanya. Respon kita oke banget. Karena narasumbernya kan juga pada terkenal semua nih ya. Dari Domus Cordis, dari Inspire Group. Dan kita udah punya belasan pertanyaan. Semoga bisa terjawab semua hari ini deh ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Jadi boleh gak sih kita tuh nyari yang terbaik dari yang terbaik? Karena kan sama aja kita tuh being ungrateful dong. Gak bersyukur gitu kalau always looking for a better person. Jadi is it okay to find a better person? Kayak judul film Korea. Oke, gue jawab ya. Definitely jawabannya iya. Tapi kalau kita bicara soal yang terbaik dari yang terbaik, kita bicara bukan artinya mencari orang yang sempurna gitu. Tapi maksudnya terbaik adalah mencari orang yang terbaik di dalam relasi denganku. Jadi bukannya kita nyari orang sempurna di dunia ini, karena gak ada yang sempurna. Tetapi ada orang yang paling cocok, yang paling baik, karena orang itu yang paling sepadan untuk berelasi dengan aku. Jadi dalam konteks itu, pastilah kita mesti cari yang the best of the best person yang bisa menjalani perjalanan hidup ini bersama-sama untuk jadi pasangan dalam hidup kita. Jadi jawabannya apakah boleh? Boleh banget, tetapi bukan mencari yang sempurna, tapi mencari yang terbaik untuk menjadi pasanganku. Koko kan mention about bukan menjadi yang sempurna, tetapi berarti kita sendiri yang harus menjadi the right person dong. Nah, tapi biasanya kan orang tuh mau menjadi the right person, malah ngikutin arus, ngikutin teman-teman, ngikutin pergaulan. Jadi dia lupa tuh sebenarnya jati diri dia yang otentik tuh seperti apa. Nah, tolong dong dibantu bahas gimana cara being a right person, tapi yang sepenuhnya seturut dengan firman Tuhan. Bener banget. Jadi kalau bicara tentang jadi best of the best, itu artinya kita mesti menjadi the best version of masing-masing dari diri kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Gue biasanya ngelihat dari 3 angle gitu. Version dari diri kita tuh yang pertama tuh foundation. Foundationnya itu adalah iman kita, lalu values, nilai-nilai di dalam hidup kita, sama vocation, panggilan kita tuh apa sih dalam hidup ini gitu. Nah, kita mesti jelas gitu, orang yang punya iman yang benar gitu di dalam Tuhan, orang yang punya nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai kabar gembira, nilai-nilai Injil, lalu juga yang menyadari panggilannya itu dipanggil Tuhan untuk ngapain gitu. Itu yang pertama, itu foundation. Yang kedua adalah goal. Goal itu bicara tentang punya purpose di dalam hidup ini. Punya purpose itu artinya dia tahu gitu, hidupnya mau diarahkan kemana, life direction-nya itu mau dibawa kemana. Karena kalau kita nggak tahu apa yang jadi values sama purpose di dalam hidup kita, gimana kita bisa cari pasangan yang paling cocok sama kita kalau kita sendiri nggak tahu apa yang baik buat diri kita sendiri gitu. Lalu kalau kita bicara tentang purpose, kita juga bicara tentang responsibility. Kan ada orang yang cuma ngemeng doang ya. Oh, aku maunya jadi A, jadi B, jadi C. Tapi dia nggak pernah kerja buat mewujudkan itu gitu. Akhirnya dia cuma jadinya dreamer gitu, pemimpi doang. Tapi dia nggak bertanggung jawab untuk mewujudkan. Itu yang kedua, bicara tentang goal. Yang ketiga, baru kita bicara tentang personal karakter sama preference. Karena karakter tiap orang berbeda-beda, cocok atau nggak cocok. Lalu preference itu bicara tentang interest-nya sama atau enggak, dan sebagainya. Nah, kalau 3 itu kita udah temukan di dalam diri kita, nah kita bisa cari yang cocok sama kita, yang terbaik sama kita, itu yang seperti apa. Tapi artinya masing-masing harus menjadi the best version of dirinya, supaya bisa menjadi the best gift buat satu sama lain. Asik, seru banget. Selanjutnya, nah katanya temen kita nih curhat. Dia udah tahu pasangannya tuh nggak oke, nggak baik.
Ya tapi namanya udah cinta gitu ya. Kalau anak sekarang kan bilangnya bucin. Budak cinta. Bucin bisa juga nih. Bubar cintanya, tergantung interpretasi kamu yang mana ya. Tapi karena dia udah cinta banget, dia bilang aja, ya udahlah, udah terlanjur, udah nggak bisa lepas. Kalau lepas aku kan lebih sedih, lebih patah hati, lebih galau. Nah itu gimana sih disiasatinnya untuk anak-anak yang mengalami bucin seperti ini? Boleh dong Cilia yang jawab. Emang susah sih jadi bucin ya hari gini. Saya nggak tahu, ini kayaknya pertanyaan perempuan nih. Karena ini banyak banget saya dapat dari teman-teman perempuan. Buat saya melihat ini sebagai sesuatu yang kalau kamu nggak sayang sama diri kamu sendiri, ya kamu akan membiarkan apapun yang nggak baik itu kamu dapatkan. Karena kamu berasa kamu deserve-nya sesuatu yang nggak baik. Bukan berarti kita sudah sempurna ya, enggak. Tapi seringkali perempuan itu menghadapi masalah dengan gambar dirinya, sehingga ia membiarkan dirinya diperlakukan atau mendapatkan sesuatu yang nggak baik. Apalagi dalam konteks misalnya soal abuse ya, entah itu emotional abuse, entah itu verbal abuse, atau bahkan physical abuse. Itu kan udah jelas ya, baru pacaran aja, belum married aja, udah berani kayak gitu, apalagi nanti pas married, ya kita nggak pernah tahu gitu ke depannya. So, menurut pendapat saya sih, itu menjadi sesuatu yang harus kita putuskan bahwa kita tidak mau diperlakukan seperti itu karena kita ini berharga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, biasanya pernyataan ini muncul buat orang-orang yang sudah sangat lekat ya. Misalnya contohnya udah pernah ada sexual relationship yang udah terjadi. Sehingga kita kemarin kalau nggak salah di sesi yang pertama yang dibawain Riko sempat ngomong soal oksitosin, di mana ada bonding dalam hubungan seks, terutama di perempuan, di mana kalau kita baca di satu artikel, seks itu udah kayak super glue. Jadi pada saat itu harus dilepaskan, itu rasanya sakit sekali. Sehingga dia tidak mampu menahan rasa sakit itu, sehingga akhirnya dia pasrah terhadap situasi yang sudah terjadi. So, itu sebabnya kenapa hubungan seksual sebelum married itu menjadi penting untuk tidak dilakukan, karena kita kan belum tahu juga ya ke depannya apakah kita jadi terus sama dia dan sebagainya, dan untuk menghadapi situasi-situasi yang kayak gitu. Thank you ya Cilia. Aduh, jawabannya nih ini benar-benar membuka perspektif baru ya. Yang paling aku suka tuh kita harus menilai self-image kita dulu nih seperti apa. Kalau emang kita mempunyai gambar diri yang baik, tentu saja kita kan nggak akan jatuh ke dalam hubungan yang salah. Oke, next question. Kalau kita nih ya, nyadar dan ngerasa kalau kita tuh seorang yang punya banyak problem, tapi kita tetap pengen ngejalanin relationship kita dengan pacar kita yang sekarang. Bisa nggak sih kita memperbaiki diri sambil tetap berada di hubungan itu, bukannya malah bubar? Oke, ini gue yang jawab ya. Yep. Jadi ada perbedaan nih antara person with problem sama problematic person. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi bedanya gimana? Kalau problematic person, dia tahu dia punya masalah, tapi dia senang berada dalam masalah itu dan dia nggak mau untuk berubah. Nah, tapi kalau misalnya person with problem, gue percaya kita semua di sini sama teman-teman semuanya pasti punya problem kan masing-masing kan. Tapi yang paling matters itu adalah teman-teman yang punya problem itu care enough nggak sih untuk grow, untuk lepas dari problem itu atau untuk move forward. Nah, kalau misalnya memang mau untuk move forward dan berusaha lebih baik, ya why not? Tapi yang nggak bisa itu adalah gini. Gue berharap pada relationship gue yang bisa menyelesaikan problem gue. Nah, itu menjadi hal yang berbeda. Karena menyelesaikan problem itu, kita harus deal sama diri kita sendiri. Nggak bisa kita menggantungkan problem gue, kesepian gue akan selesai kalau gue berada di dalam relationship. Nah, itu jelas-jelas ngaco. Atau misalnya, kesedihan gue, weekend gue akan lebih berwarna nih ketika gue dalam relationship. Dan itu pasti salah gitu. Jadi, kalau misalnya orang yang problematik itu berharap pada relationship itu bisa memperbaiki problemnya dia, itu sama kayak gini, orang yang lagi adiksi alkohol, dia berusaha untuk belajar nyetir mobil dalam kondisi dia mabuk dalam alkohol. Nah, itu kan nggak mungkin. Jadi kalau problematic person, ya jelas jawabannya putus lah. Tapi kalau misalnya memang lo punya problem dan pengen untuk lebih grow, lebih maju, ya it's okay, everybody punya problem kok. Tapi yang paling penting intention to
grow-nya dan untuk nggak stay di situ lama-lama gitu sih kalau menurut gua. Oke, jadi ada bedanya ya, problematic person sama a person with a problem. Jadi kamu nyadar dulu nih, kamu orangnya yang seperti apa? Apa kamu pelakunya, apa kamu korbannya nih? Hati-hati ya. Pelaku dan korban sekaligus. Oke, kita pertanyaan berikutnya nih spesial buat Kokoriko. Asik. Tolong dong tanya Kokoriko, harus Kokoriko. Jadi gini nih kok, agak unik sih pertanyaannya, cuman ya mungkin Koriko bisa ngejawab dengan cara yang lebih unik lagi. Jadi ada temen ceweknya, semoga temen cewek dia ya, semoga bukan dia nih. Jadi umurnya udah mapen banget buat menikah, udah sering pacaran lah ya. Tapi sekarang tuh di umur kepala 3 lebih mungkin ya, karena dibilang kan udah mapan. Dia tuh udah susah kok dapet pasangan, udah jomblo lama. Nah, terus menurut dia jodohnya tuh ditutup sama mantan pasangannya. Menurut Koko, make sense gak sih seperti itu? Ada solusinya gak? Mungkin mantannya mau didatengin terus disiramin air suci apa gimana gitu biar lepas apa gimana? Emangnya mantannya tuh botol ditutup? Gini ya, nggak ada tuh mantan yang bisa nutup. Oke? Kalau kita nggak bisa dapetin pasangan lagi, itu bukan urusan mantan, itu urusan kita yang seringkali tuh nggak bisa move on gitu. Jadi bukan mantan yang nutup kita gitu. Kalau keputusan buat punya relasi itu ada di tangan kita kok. Jadi jangan berpikir bahwa ini gara-gara mantan. Akhirnya kita nggak bisa move on terus karena kita lemparin tanggung jawabnya ke orang lain. So, gue mau ngajak temen ini nih untuk take responsibility atas hidup kita gitu. Bahwa kalau ini relationship-ku, maka aku harus ambil tanggung jawab. Jangan dwell in the past gitu. Di past relationship, di mantan. Bikin decision, undang rahmat Tuhan, berdoa, dan berani melangkah ke depan. Lalu ya bertemanlah dengan banyak orang-orang yang baik di dalam Tuhan gitu. Lalu coba aja explore new relationships gitu loh. Jangan salahin orang lain, padahal keputusannya keputusan kita kok hari ini. It's not about mantan nutupin siapa, it's about kita sendiri yang seringkali menutup diri. Maka jangan takut buat melangkah. Pelajarannya adalah jangan selalu nyalahin mantan ya, kasihan juga loh dia di sana. Apalagi kalau kita putusin dia, udah kita putusin disalahin lagi. Kalau kita dijodohin dengan perkenalan yang singkat, jadi mungkin keluarga yang mau nih ya, apa temen yang jodohin, udahlah kamu udah umur berapa, cepetan aja nih cus, gak usah terlalu banyak milih-milih. Hal apa aja yang harus kita perhatikan sebelum kita memantapkan pilihan? Oke, sebenarnya sih basicnya sih sama aja sih. Sebetulnya seperti kayak kita mau menjalin hubungan yang kita mikir bakal merit gitu sama seseorang. Sebetulnya sama, cuman ini kan konteksnya dijodohin. Artinya kan ada pihak yang membantu untuk memperkenalkan kita. So sebetulnya sih kalau menurut pendapat saya sama aja sih yang perlu diperhatikan, apakah tadi yang dijawab sama Riko di pertanyaan yang apa namanya Be the right person. Be the right person dan sebagainya itu. Cuma yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita mau mengambil keputusan untuk akhirnya menikah, yakinkan itu adalah kehendak bebasmu. Yakinkan itu bukan sesuatu yang dipaksakan, nggak enak hati sama orang tua, bapak gue jantungan, ntar kalau gue bilang nggak mau udah tiba-tiba serangan jantung, emak gue udah tinggal berapa minggu lagi, udah hidupnya, contohnya itu agak-agak ekstrim sih. Tapi yakinkan kita mengambil itu dengan kehendak bebas kita, dengan pengetahuan penuh bahwa apapun yang kita jalani itu till death do us part. Sehingga itu menjadi sesuatu yang mesti menjadi pertimbangan gitu. Oke, saya bisa nggak jalan sama dia? Kalau emang kalian merasa ya dijodohin dan cukup cocok, dan bukan cocok 100% ya, cocok 100% mah itu proses ya. Tapi at least ada chemistry itu, dan dengan kehendak bebasmu kalian mau, bukan hanya dengan motivasi menyenangkan orang tua, biarpun itu bisa jadi salah satunya, ya nggak apa-apa jalanin. Tapi kalau enggak ya mungkin bisa ngomong baik-baik sih ke yang pihak yang menjodohkan. Intinya jangan buat hidup kamu jadi sinetron ya, seheboh yang tadi Cilia ceritain ya. Terus berikutnya nih ya, ada teman kita yang curhat. Katanya kan kalau orang ditanya maunya apa, ya udah pasti banyak banget dong, dan paunya tuh yang oke semua. Terus gimana cara kita bedain nih dari daftar kita yang seabrek-abrek itu yang panjang banget? Nah, apa yang paling penting untuk kita memilih pasangan? Nah, terus apa yang harus kita nilai dari mereka sambil kita berusaha jadi the right person? Oh, mungkin ini sambungan dari pertanyaan yang tadi nih kok. Iya,
sebetulnya apa yang perlu kita lihat itu tergantung masing-masing dari kita gitu. Apa sih dari kita masing-masing yang prinsip? Karena kan setiap orang tuh punya prinsip yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau kamu nggak bisa memilih, misalnya kamu punya daftar ada 20 hal penting gitu ya, kan banyak banget tadi nih katanya ya, maunya banyak 20. Kamu mesti tentuin sendiri gitu, top 5-nya yang paling penting buat kamu itu apa sih gitu. Jangan suruh orang yang pilihin gitu. Kalau kamu sendiri nggak bisa pilih top 5 yang paling penting buat kamu apa, mungkin kamu nggak siap sebetulnya buat berelasi gitu loh. Karena kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu mau di dalam hidup kamu gitu loh. Jadi, kamu mesti tentuin gitu loh. Nah, contoh nih ya, kalau, ini buat gue pribadi ya, kalau buat gue dulu waktu gue lagi milih-milih sebelum merit gitu, yang gue cari, yang pertama, buat gue yang paling penting tuh seiman. Harus sama-sama Katolik buat gue waktu itu. Buat gue pribadi, gue nggak bisa ngebayang pacaran dan merit sama orang yang nggak Katolik gitu. Buat gue nggak kebayang karena misalnya nih, ini buat gue ya, buat orang beda-beda. Buat gue penting banget bisa misa bersama hari Minggu, bisa komuni bareng. Buat gue penting banget kalau misalnya berkeluarga punya anak bisa ngajarin iman yang sama gitu misalnya. Buat gue itu prinsip gitu. Buat orang lain belum tentu prinsip. It's okay, tapi itu buat gue dan gue harus tahu apa yang penting buat gue gitu. Terus misalnya gue waktu sebelum pacaran dan sebelum merit, gue selalu berpikir bahwa gue mau merit sama cewek yang bisa pelayanan bareng sama gue gitu. Buat gue penting gitu. Gue sampai ke titik dimana kalau gue nggak dapetin cewek yang mau pelayanan bareng sama gue udah bikin decision waktu itu gue nggak akan pacaran dan gue nggak akan merit karena gue tahu pasti apa yang gue mau di dalam hidup gue. Gitu. Nah itu penting banget gitu buat masing-masing dari kita untuk tahu apa sih yang penting buat kita, apa sih prinsip buat kita itu gitu. Nah tentuin top 5 and then you decide gitu loh. Apa yang prinsip, apa yang nggak prinsip, apa yang prinsip itu perlu dipertahankan. Apa yang nggak prinsip bisa dikompromikan. Tapi apa yang prinsip itu masing-masing dari kita mesti punya keputusan sendiri gitu. So I save you ya, akhirnya merit ya. Gue minggir dulu dari screen. Oke, jadi intinya harus tahu maunya apa kan. Kayak yang kemarin Cilia bilang, bikin dong listnya top 3 aja. Koriko oke lah ditambahin 2, jadi top 5. Iya. Misalnya gini, top 3 itu misalnya yang prinsip gitu misalnya. Misalnya iman, purpose, values gitu. Nah, yang 2 sisanya itu misalnya yang personal preference. Personal preference itu misalnya, gue maunya orang yang suka jalan-jalan juga gitu misalnya. Atau suka berkarya di bidang bla 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 gitu misalnya, atau jadi kita kira-kira punya gambaran gitu yang gue apa, kalau kita tahu diri kita maunya apa, jadi kita tahu pasangan kita yang cocok tuh yang seperti apa gitu. Next question buat Koko Vio deh. Nah jadi nih ada temen yang cerita nih, dia tuh pengen banget ngerubah dirinya ya, jadi orang yang lebih baik lah, tapi katanya halangan dia tuh banyak banget. Halangan mungkin termasuk dengan godaan, addiction dan lain-lain sepertinya ya. Terus kalau dari sini nih yang aku nangkep, gimana sih biar dia tuh bisa pantang menyerah dan sabar untuk merubah dirinya despite of that many temptation, challenge, dan lain-lain. Oke, sip. Jadi ini tipsnya supaya dia mau untuk merubah dirinya gitu ya. Nah, kalau pertanyaan soal mau ini kan soal willingness ya, keinginan atau kehendak. Nah, ini urusan pribadi masing-masing nih, tapi ada satu cara yang paling pasti sih, cara yang biasanya membuat orang tuh 99% berubah ya. Artinya apa? Hajar aja terus adiksinya sampai kena batunya yang benar-benar berdarah-darah nggak bisa bangun lagi, baru Tuhan, tolong Tuhan. Nah, biasanya tuh pasti tuh bukan mau berubah, tapi mau nggak mau berubah. Nah, itu cara yang paling pasti pertama. Nah, kalau itu kan versi hardcore-nya, tapi kalau misalnya memang mau jawabannya tuh gini. Jadi biasanya kalau buat gue perubahan itu ya ada 2 sih, ada faktor internal motivasi internal sama motivasi eksternal. Biasanya yang lebih mantap itu 80% orang-orang bisa lebih berubah tuh kalau karena internal motivations. Kalau external motivations tuh misalnya ya lu berubah, kalau enggak nanti nggak enak sama si A, kalau enggak enak sama si B, atau enggak kalau enggak nanti lu ayo kayak carrot and stick. Kalau misalnya lu jatuh lagi, berarti lu gua hukum, atau lu kalau misalnya berhasil, lu dapat reward apa, itu kan faktor eksternal ya. Nah, in my case, faktor internal yang membuat gua akhirnya bisa bebas dari adiksi bokep gua itu adalah ketika gua pas gua jalan sama Yuven, sama istri gua itu, gua komit, gua harus menjadi hadiah yang paling baik buat dia. Karena begitu gua nanti menikah sama dia, gua harus jadi suami, dan suami itu panggilannya adalah
ya gue harus mati bagi diri gue dan menjadi yang terbaik buat mempersembahkan hidup gue buat dia. Masa sih gue mau mempersembahkan problematic person buat Yufa nanti istri gue. Jadi itu ternyata works banget buat gue. Ya tentu di samping itu gue minta tolong rahmat Tuhan, gue berdoa, terus kemudian gue juga punya accountability partners, dan gue ngaku dosa, sakramen, dan seterusnya gitu. Tapi dalam hal internal motivations, itu sih yang harusnya bisa lebih kuat ya. Tapi kalau misalnya kita masih belum ketemu why, kenapa sih gue harus berubah, yang affecting langsung ke diri kita, kayaknya ya mungkin perlu nyari tahu dulu tuh motivasinya apa gitu. So tipsnya gue sih paling kalau misalnya mau ada dua cara. Cara yang pertama let loose sampai hancur, itu bukan mau berubah tapi mau nggak mau bakal berubah. Nah tapi kalau mau yang sebelum sampai hancur banget, ya lu temuin deh internal motivation, big why-nya kenapa sih gue harus berubah gitu loh. Nah, paling begitu sih. Jadi teman-teman milih aja, kamu mau kapok, terjerembab, terciduk, termehek-mehek, baru berubah. Apa kamu nyari tujuan yang positif gitu? Wah, harus berubah supaya kan saya jadi orang sukses gitu ya. Berikutnya nih, gimana sih cara kita menjalin pertemanan yang baik, tapi kesannya tuh nggak tebar pesona dan nggak disalahartikan sama lawan jenis. Kayaknya ini dari ceritanya Koriko nih ya, yang waktu itu, yang bunga-bunga itu jangan disiramin terus. Mau tebar pesona, mau mesti dia sih. Bunga, kalau nggak mau dipetik, jangan disiremin setiap hari, gitu kan. Ya, jadi maksudnya kalau kita nggak mau punya relationship, nggak mau niat PDKT untuk punya special relationship, pacaran, dan selanjutnya, ya jangan diumbar perhatiannya gitu loh, sehingga orang jadi, nah gimana caranya supaya nggak gitu? Yang pertama tuh awareness gitu ya, sadari bahwa goalnya apa sih. Kalau goalnya mau bersahabat, ya batasi dirimu gitu. Nah batasinya di mana? Kita mesti ngerti perbedaannya gitu. Nah yang kayaknya waktu itu gue pernah share juga nggak ya, jadi cowok sama cewek itu kan beda gitu ya. Yang cowok itu biasanya, ini general banget, cowok itu biasanya side sensitive gitu, dia lebih peka sama apa yang dia lihat. Kalau cewek itu words sensitif, lebih peka sama apa yang dia denger gitu. Makanya cowok-cowok tuh jangan ngumbar kata-kata gitu, entah diomongin atau ngirim WA terus-menerus. Tiap pagi ditanyain, udah bangun belum, udah makan belum, udah minum obat belum, udah ini belum gitu. Kita kira kita cuma trying to be nice gitu, tapi buat yang cewek-cewek, mereka bisa ngertinya salah gitu. Mereka kirain kita lagi kasih harapan gitu. Gitu juga sebaliknya gitu. Karena cowok-cowok itu side sensitif gitu loh. Buat cewek-cewek, tolong dong dibantu pakai baju jangan yang kelewat minimalis gitu misalnya. Jangan yang kelewat terbuka gitu. Terbuka banget, minim abis. Minim abis. Tolong bantuin kita juga gitu, cowok-cowok gitu. Supaya kita nggak jadi tergoda karena apa yang kita lihat gitu. Nah, maka cowok-cowok dan cewek-cewek mesti belajar saling menjaga satu sama lain. Karena kalau ini benar-benar true friendship, pasti kita mau yang terbaik buat sahabat kita gitu loh. Maka kita nggak using mereka demi kenyamanan kita, tetapi kita justru menjadi sahabat yang baik supaya teman kita juga bisa grow dan juga bisa happy dan nggak merasa jadi terluka karena apa yang kita buat terhadap mereka gitu. Nah jadi sadari bahwa ini friendship benar, dan yang kedua kenali apa yang bisa trigger harapan di masing-masing pihak supaya kita bisa tahu bagaimana mengendalikan diri kita. Saya mau nambahin ya, khususnya buat teman-teman perempuan. Kadang-kadang teman-teman cowok itu melakukan itu tidak dengan motivasi untuk tebar pesona misalnya, tapi memang mau bersahabat. Cuma perempuan kan emang suka gitu ya, ada yang perhatian dikit itu sudah kegeeran. Dibilangnya tuh orang suka gitu, padahal udah ngomong soal yuk kita berteman dulu, tapi tetap aja dia nggak bisa mengendalikan perasaannya. Tiba-tiba temen cowoknya itu memutuskan untuk mulai menarik diri, dianya kebaperan. So, teman-teman perempuan minta tolong, jadi perempuan juga jangan kegeeran. Ya, maksudnya please take care of yourself, take care of your heart, dan jangan nyalain orang, dan tahu batas. Kalau misalnya ada orang baik sama kamu, ya karena orang baik sama kamu, bukan karena dia suka sama kamu dan ngajak dan berharap kamu jadi istrinya. Tunggu dulu gitu, step by step, jangan keburu lari. Jadi jangan keburu kemakan semua pikiran-pikiran
drama Korea yang muncul di kepala kamu gitu. Jadi saya sih cuma mau ngomong itu buat teman-teman perempuan supaya juga tahu gimana etika berteman gitu. Itu aja sih. Oke, jawabannya Cilia tuh sangat straightforward, tapi ini bener loh, ini fakta banget, karena cewek tuh suka baper. Terus nih ya, ini mah buat Cilia banget nih. You have to know what you want, asik. Ci, jadi teman kita nih statusnya udah pacaran. Lalu abis denger podcastnya Cilia yang yakin udah pas, dia udah buat list ya. Ternyata di daftar dia tuh banyak yang gak ada. Merubah pasangannya menjadi seperti yang ada di listnya dia, atau ya mungkin bucin itu tapi bubar cintanya gitu loh. Atau mungkin yang nanya ini cuma butuh peneguhan dari Cilia, ya putus gitu. Nangis dong anaknya orang. Yang pasti kalau optionnya merubah pasangan itu udah tetot, udah forget it, oke? Itu nggak mungkin, ya maksudnya, ya elah, emang dia siapa bisa merubah pasangannya gitu? Maksudnya Tuhan aja nggak bisa merubah orang, apalagi dia gitu kan? Oke, itu udah tetot lah ya. Tapi kemudian kalau yang tadi optionnya apakah lanjut dan sebagainya, yang tahu jawabannya dia sendiri. Tapi kalau boleh saya ngasih pendapat, dari tadi kan optionnya itu banyak yang nggak ada di pasangannya yang dia temukan. Tadi balik lagi, itu yang tadi foundation apa bukan, yang prinsip apa bukan. Atau yang kemudian habis foundation tadi goalnya gimana, dicocokin di situ, ini masuknya di mana. Nah, untuk tahu ini masuknya kategori mana kan kamu mesti tahu apa yang kamu mau. Gitu kan. Nah, dia udah tulis, dia ini prinsip apa enggak buat kamu. Kalau misalnya itu masuk yang dua, yang interest, yang apa tadi istilahnya preference ya, itu ya sekarang tergantung kamu. Itu prinsip, preference prinsip apa enggak buat kamu. Nih kayak dia nih contohnya nih, dia nggak bisa kalau dapat pasangan yang punya kamar warnanya pelik merah. Misalnya cat kamarnya warna merah gitu. Nah, itu kan preference kan? Gila, kan? Ya kan? Tapi buat dia itu preference yang prinsip. Gitu. Nah, dengan itu ya udah, berarti kamu mungkin bisa mengkomunikasikan dulu, gua nih punya masalah nih, gua nih punya diskusi dulu sama dia. Kalau emang ternyata tidak ada jalan tengah, ya kamu putuskan. Kamu bisa lanjut dengan pengetahuan akan menanggung salib itu, maksudnya setiap hari menanggung warna merah, setiap hari dan bersuka cita atas revelation baru dalam hidupmu itu, atau ya udah bubar. So kalau yang tahu jawabannya kamu sendiri gitu, sehingga kamu harus mengkategorisasikan itu gitu, dan ngajak ngobrol dulu. Kalau emang tidak ada kesepakatan, ya udah carilah jalan tengah yang kamu mau bersama. Karena ini urusan seumur hidup kan. Oke, ini selanjutnya gimana kalau kita udah cocok nih dengan pacar kita ya, tapi kita nggak sreg aja nih sama keluarganya, soalnya aturannya banyak. Kayaknya aku udah bisa tebak dari keluarga seperti apa nih ya. Terus anaknya tuh nurut banget sama parents-nya, jadi tipe yang susah buat keputusan sendiri. Gimana tuh? Kalau gue prinsipnya gini, pertama-tama gue married sama orangnya, itu udah bener kan? Oh, udah cocok nih. Nah, yang kedua jangan lupa, when we decide to marry, keluarga kita bakal blended sama keluarganya dia, dan itu kita siap nggak untuk 5 hal yang kayak gitu. Kalau buat gue sih, itu balik ke personal preference, tapi buat gue akan milih dia harus dewasa. Kalau dia dewasa, dia harus bisa lepas dari itu, keluarga, dan bisa make decision. Terutama nih ya, cowok kalau misalnya dalam rumah tangga, dia nggak bisa bikin keputusan sendiri, dan dia masih kayak terkekep gitu ya sama aturan keluarganya atau apa, ya itu kalau buat gue sih bye-bye sih. Maka gimana dia mau ngelit gitu, padahal tujuan jadi kepala keluarga itu ya harus bisa lead, ambil decisions gitu. Nah, kalau ceweknya yang seperti itu, ya itu tinggal cowoknya lihat mau nggak kayak gitu. Kalau misalnya lu bersedia aja jalanin hidupnya kayak gitu, ya it's your call gitu ya. Tapi kalau buat gue sih, gue secara prinsip lihat ketika menikah, cewek dan cowok itu bersatu dan meninggalkan ayah dan ibunya. Berarti prinsipnya bukan berarti mereka nggak respect sama ayah ibunya, sama orang tuanya, tapi mereka harus mandiri. Mereka harus kompak berdua untuk menentukan masa depan keluarganya, karena mereka udah menjadi keluarga yang baru gitu. Jadi gitu sih jawaban gue sih. Dan pengalaman gue juga ada yang seperti itu, agak sedikit nyangkut di keluarganya, tapi ya enggak deh.
Nah, ini yang kalau tadi kan udah cocok dengan kayaknya lanjut juga nih pertanyaannya. Kalau dia udah pacaran bertahun-tahun, tapi belum dikasih kepastian. Aduh, aku juga so sad buat yang ini. Karena pasangannya tuh, I feel you again. Karena pasangannya belum siap. Terus dia belum mapan juga, nah sebaiknya dia gimana dong? Terus apakah dilanjutin, apa enggak mungkin ya? Dan pertanyaan berikutnya, orang yang pas buat kita tuh sebenarnya orang yang udah mengalami suka duka bersama kita, atau bisa aja kita ketemu orang baru, siapa tahu stranger apa dikenalin, yang udah lebih siap mental buat ya mau merit, tapi meskipun baru kenal. Nah, yang mana tuh yang mau dipilih? Yang pertama, saya selalu percaya nasib kita itu kita yang ngatur. Jadi ada istilah, katanya bukan istilah, sorry. Orang suka bilang, gue digantungin sih sama cowok gue digantungin sama cewek gue. Yang ada lu gantung diri. Bukan lu digantungin. Menurut pendapat saya, kita mengambil keputusan apa yang kita mau, gitu, apa yang kita punya rencana atas hidup kita memandang kayaknya saya sudah siap menikah, ternyata pasangan saya belum mau menikah atau tidak mau menikah, jangan-jangan, ya udah putuskanlah gitu. Yang ada, ya udah kalau emang dia, ini kan udah beda nih, udah beda tujuan nih, udah beda goal, ya udah. Maksudnya ngomong baik-baik, tanya lu punya rencana apa, kita matching apa enggak, ya udah bubar. Kalau misalnya memang nggak ketemu. Jadi kalau pertanyaannya sekarang di sini yang pertanyaan Jasmine yang kedua tadi apa gimana gitu kan? Ya. Sebenarnya kamu yang tahu nih mau cari orang yang dari awal suka duka bersama dan sebagainya itu balik lagi. Kira-kira gimana kamu memaknai suatu relasi gitu kan? Ada yang penting, wah dari awal nih kayak saya cerita yang kemarin saya udah 10 tahun pacaran kalau dibayangkan wah membangun satu dari pacaran udah dari SMA sama-sama kuliah terus udah gitu akhirnya tuh sukses gitu dan kita nggak mau dan saya waktu itu nggak mau membuang ini karena membayangkan sudah membangun suka duka bersama tapi ternyata nggak cocok. Nah ya gimana, suka duka sih suka duka, ya udah ya lewat biarkan berlalu gitu. Tapi lu keringetan terus umur hidup lu kan ya nggak mungkin kan gitu kan. Jadi ya udah akhirnya saya memutuskan untuk selesai, untuk memutuskan hubungan itu gitu. Jadi setiap orang punya, ya itu makanya pentingnya tahu kamu tuh maunya apa, kamu tuh punya tujuan apa, dan kemudian bersama-sama mengajak pasangan untuk berjalan bersama-sama untuk melihat gambar besar hidup itu. Karena itu kan namanya teman hidup. Nah. Yang artinya kamu akan bersama-sama berteman sepanjang hidupmu, gitu kan, dan diikat oleh sakramen. Jadi itu penting untuk tahu dan kemudian lihat kira-kira kamu mau ambil keputusan apa atas hubungan ini. Oke, next question kita, udah pasti nih buat Kofio karena bicara tentang addiction. Oke, so Koko, addiction itu bentuk pelarian ya? Apa ada faktor misalnya psikologis, pergaulan, dan lain-lain yang menjadi penyebab dari addiction kita? Terus apa teman-teman yang udah bebas dari addiction bisa kambuh lagi kalau ada triggernya atau pemicunya? Oke, jadi kayaknya gue pakar adiksi ya, gue mantan edik gitu ya. Oke. Jadi prinsipnya gini, kalau dibilang pelarian ya bisa dibilang ya pelarian gitu karena gini, sebenarnya semua orang tuh pada dasarnya kan pengen content ya, pengen full of joy, full of happiness gitu kan, pengen bener-bener penuh gitu. Nah cuman masalahnya cara dia nyari penuhnya dia itu, atau happiness-nya, atau joy-nya itu, dia berada di tempat yang salah yang dia pikir benar. Gitu kan? Nah, yang dia pikir benar. Nah, padahal kita tahu, sebagai orang Katolik khususnya, orang Kristen juga pengikut Yesus, kita tuh kan cuma bisa menemukan the real happiness, real joy ketika hati kita dipenuhi sama cinta Tuhan. Nah, jadi, salah satu bentuk cinta tuh apa sih? Acceptance, benar nggak? Tidak di-reject, gitu, lu diterima, lu di-acknowledge. Nah, jadi kalau misalnya contoh ya, kalau lu bergaul sama orang yang salah, dan lu baru dihargain ketika kalau lu ikutan minum tequila 12 shot, baru dianggap teman. Wah, demi tequila 12 shot itu, gue rela supaya gue di-accept nih sama community ini. Nah, ya lu bisa lama-lama bisa ikut dengan gaya hidup seperti itu, atau wah, womanizer nih. Kalau gue nggak menaklukkan cewek nih ya, gue nggak jajan-jajan, berarti gue nggak di-accept sama teman-teman gue nih. Berarti gue harus kayak gitu. Nah, akhirnya itu lama-lama bisa jadi false habit yang lama-lama bisa jadi addict. Karena dia merasa, gue di-accept nih sama teman-teman gue karena gue melakukan itu. Dan yang bikin addict itu
sense of good accept. Padahal salah, yang sebenarnya truly accept kita dan mencintai kita itu kan Tuhan. Nah, jadi itu sih kalau misalnya dibilang bisa nggak sih salah pergaulan bisa terjerumus kembali? Ya iyalah. Kayak gue sekarang nih misalnya gue adiksi bokep. Dulu gue udah sembuh nih, sekarang gue udah clear. Kalau misalnya gue bergaul sama teman-teman yang langganan film bokep, tiap hari suguhannya bokep, bahkan kerja di industri bokep, ya bisa nggak gue jatuh lagi? Bisa lah. Gitu. Jadi jangan pikir, oh kalau udah sembuh, berarti bisa selama-lamanya udah bebas. Atau case close. Atau lu udah menikah, nggak mungkin lagi lu bisa nonton bokep. Itu no. Itu tuh semuanya, it's about disiplin untuk kita terus keep chase gitu, atau menjaga kemurnian kalau dalam hal adiksi bokep gitu. Jadi kalau dari pertanyaan itu tadi, apakah orang yang pernah bebas bisa jatuh lagi? Ya bisa aja kalau salah pergaulan lagi gitu. Dan pada prinsipnya adiksi itu ya karena dia mungkin pikir dengan dia melakukan hal itu, dia tuh penuh, padahal itu salah. Kayak minum haus, tapi minumnya air laut. Dia merasa udah minum kembung, tapi masih makin haus gitu. Nah itu kurang lebih lah adiksi. Tadi 12 shot tequila curhat ya? itu karena dia pindah dari teman-teman industri bokep sekarang berteman sama kita. Jadi adiksinya sekarang 12 shot tequila. Boleh ngomongin bini gua ya tadi ya. Jangan buka aib gua. Biar merasa ada yang disapa gitu loh. Kok, next question. Gimana cara kita ngerangkul dan support teman-teman yang punya addiction? Dirangkul maksudnya mungkin tetap diajak, tetap jadi friend gitu ya, bukan dirangkul dipeluk juga nih ya. Itu udah 12 Jadi mereka kan pasti udah bergumul lah ya, berjuang buat bisa lepas dari itu. Tapi kan Koko yang udah ngalamin sendiri tahu kan gak mudah. Terus tugas kita kan untuk build other people untuk jadi better version of themselves. Bukan malah ngejudge atau ngejauhin mereka, karena nobody's perfect. Nah, gimana nih caranya biar kita tetap berteman baik dengan mereka, tetapi membawa mereka ke jalan yang benar? Gue lagi nih? Ya. Oke. Ya, jadi prinsipnya sih gini sih, seseorang yang lagi terjebak memang butuh support system lah. Butuh support system gitu kan, karena prinsipnya namanya dosa, adiksi itu kan tempat yang gelap ya. Nah, dia pertama-tama perlu membawa dirinya ke terang. Atau kalau dia nggak mampu, kita yang bantu ngebawa dia ke terang. Kan itu ya. Nah, so, kalau sikap kita sebagai orang yang udah bisa dengan sikap gini, kalau kita udah bebas dari adiksi itu, it's good. Kalau kita masih berjuang juga it's okay. Yang penting arah kita kan menuju ke terang gitu ya. Nah, jadi sikap kita sebagai murid Kristus sih harusnya kita love the person, tapi kita hate the sin. Misalnya contoh, kalau ada orang yang adiksinya, maksudnya dia punya self-image yang buruk, dan dia bulimik gitu, untuk mempertahankan bahwa dia tuh tetap harus kurus, kebanyakan konsumsi majalah model mungkin, atau apa gitu ya. Nah, so, apakah kita mencintai dia, tapi apakah tindakan dia nggak mau makan, segala macam itu yang bisa membunuh dirinya sendiri, apakah kita approve? Kan nggak kan? Jadi tindakannya itu tetap kita harus admit kalau itu salah tindakannya. Tapi sebagai pribadinya kita harus tetap merangkul dan mencintai mereka. Nah, jadi mungkin salah satunya kalau misalnya yang hal kecil yang bisa dilakukan, gue pernah jadi kayak accountability partner teman gue yang lagi struggle untuk keluar dari adiksi pornografi dan masturbasi dan free sex. Nah, jadi dia harus punya rasa aman sama gue bahwa intensi gue adalah benar-benar ketika dia jatuh, dia bisa share sama gue dan kita bisa berdoa bersama dan kita support lagi gitu. Nah, jadi menjadi accountable partners buat dia itu bisa. Atau mungkin kalau lu berada di satu komunitas, misalnya lu punya prayer gathering atau prayer meeting atau kelompok sel apapun itu, nah mungkin lu bisa ngajak mereka ke situ, mereka punya environment yang safe untuk menjadi dirinya sendiri, untuk being vulnerable dan untuk terbuka bahwa nih gue pengen sembuh nih, please help me gitu, dan kita bisa ajak mereka ke community yang bisa membantu mereka. Artinya apa? Kalau dia adiksi karena pergaulan dia, ya harus cut off dari lingkungan itu supaya dia bisa bebas gitu kan. Salah satunya dengan kita rangkul dia dalam komunitas, atau as simple as kita being accountable partner buat dia bisa bertumbuh sih. Oke, thank you Koko Vio. Yeay! Finally kita udah ngejawab belasan pertanyaan dari teman-teman netizen semua di J-Talk Podcast Penasaran episode 1-3. Wah, luar biasa sekali narasumber kita ya, bener-bener seru di episode kali ini.
Aku mau minta dong kesimpulan dari tema besar kita, relationship dengan pasangan. Hayo, siapa nih narasumber yang mau ngomong? Koriko, Cilia, apa Kofio? Silahkan. Gua basically wrap up beberapa idea yang udah kita bahas. Yang pertama adalah kita perlu jadi the right person gitu. Karena kalau kita terus-menerus nyari the right person di luar sementara kita nggak berjuang jadi the right person, kita nggak akan pernah menemukan the right person gitu. So masing-masing dari kita punya tanggung jawab untuk jadi the best version of masing-masing kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah itu artinya kita mesti dipenuhi tuh sama cinta Tuhan. Karena kalau kita nggak dipenuhi sama cinta Tuhan, kita jadi mencari-cari cinta di tempat yang salah. Contohnya, kita pikir sumber cinta kita adalah pasangan kita. Nah itu akhirnya bikin relationship jadi pusing tuh, karena jadi posesif, jadi iri, jadi cemburu, dan sebagainya. Atau kalau ternyata ada problem, kita nggak berani putus karena emotionally udah begitu attached. Atau bisa juga kalau hati kita nggak penuh sama cinta Tuhan, larinya ke addiction. Akhirnya kita mencari cinta di tempat yang salah. Misalnya adiksi bokep, adiksi drugs, atau alkohol, dan sebagainya. Contoh soal adiksi sama film Korea nih, drakor nih, yang akhir-akhir ini terutama cewek-cewek. Saya melihat ini sebetulnya satu pemenuhan sih, pemenuhan rasa di hati waktu dia, tuh kalau ngeliat cowok-cowok ya, di drama Korea ya, saya nonton beberapa. Dan bener sih ada rasa kayak di hati tuh tiap kali ngeliat cowok itu di drama Korea itu, cowok-cowok ini tuh kalau udah suka sama satu cewek, itu kayak benar-benar memperjuangkan, kayak benar-benar pursue itu cewek, mencintai sepenuh hati, kayak segala-galanya tuh buat tuh cewek, yang mungkin di kehidupan kita pribadi kita nggak dapatkan. Nah, itu sebabnya cewek tuh waktu nonton drama Korea itu jadi kayak berasa dipenuhi hatinya. Tapi setelah kelar, pernah nggak ngerasa rasanya malah kosong? Malah kosong dan malah ngerasa jadi tambah baper. Kok gue nggak bisa begitu ya? Akhirnya kita cari lagi, kita nonton lagi, kita cari yang baru, kita nonton lagi, dan kita berpikir kita bisa mendapatkan rasa itu terpenuhi dengan cara nonton cowok yang ada di dalam drama Korea itu. Padahal hari-hari yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan hidup yang kayak gitu di lingkungan kita sendiri dengan mengubah diri kita yang cewek dan yang cowok juga merubah arti mencintai juga, sehingga ya kita pemeran drama Korea itu bukan melihat itu sebagai satu pemenuhan dan Tuhan menjadi sosok utama dari drama Korea itu. Semua itu sebetulnya adalah pelarian yang harusnya kita arahkan kerinduan hati kita kepada cinta Tuhan semata-mata. Nah, kalau kita penuh dengan cinta Tuhan, maka kita akan dimampukan oleh cinta Tuhan untuk mencintai orang lain. Bukannya nafsu menggunakan orang lain demi kepentingan kita, tetapi mencintai, yaitu memberikan diri demi kepentingan orang lain. Nah, kalau kita udah bisa belajar begitu, kita grow jadi the best version, tapi toh di dalam relationship masih nggak work out juga, karena masih ada banyak perbedaan yang memang prinsip, jangan takut untuk putus gitu loh. Jangan takut buat bubar dari relationship ini, karena mungkin putus itu adalah keputusan yang paling bijaksana, karena masing-masing akhirnya jadi punya ruang untuk mencari calon pasangan yang lain yang mungkin lebih cocok, lebih tepat, dan lebih baik buat hidup dia, dan lebih memuliakan Tuhan di dalam perjalanan hidup dia selanjutnya. Jadi, semuanya overall yang paling penting adalah terus-menerus melekat pada cinta Tuhan, supaya kita dimampukan untuk mencintai seperti Tuhan mencintai. Thank you so much Koko Riko, Cicilia, dan Koko Vio untuk waktunya, untuk pelayanannya, dan untuk pencerahannya yang luar biasa. Aku yakin nih semua anak-anak muda pasti terberkati banget dan terbuka pikirannya to do the right thing in their relationship. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan semakin memberkati banyak anak-anak muda di luar sana. Dan aku harap sih kita ketemu lagi nih di sesi-sesi berikutnya. Thank you so much and God bless you. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. So much for watching the season premiere of our podcast, J Talk. Thank you udah subscribe, like, and comment YouTube channel JSM Domus Fide Makassar. Jadi sesi Q&A ini mengakhiri tema besar kita relationship dengan pasangan, yang mana menutup episode 1, 2, dan 3 udah bahas mana sih jodoh aku. Yakin udah pas. Terus gimana ngejalanin hubungan? Pakai cinta
apa nafsu nih? Kita akan balik lagi dengan episode baru yang tentunya lebih seru, menarik, dan ngebahas apa yang lagi trending dan viral di kalangan anak-anak muda zaman now. Jadi nonton terus dan ajak semua teman-teman kamu. Kalau kamu juga punya ide, topik apa sih yang bisa kita bahas di penasaran berikutnya? Halu, bucin, apa drakor drama yang lagi trending di Netflix itu loh. Langsung aja komen di YouTube kita di bawah ini. Dan surprise, siapa tahu topik yang kamu pilih akan kita bahas di penasaran berikutnya. That's all from me. Sehat selalu, sukses dan happy selalu. Sampai kita ketemu lagi di episode penasaran berikutnya. Bye!